Bagaimana kalau memang benar jika suami itu diam-diam membeli properti untuk selingkuhannya? Jadi tanah itu atas nama selingkuhannya. Itu bagaimana hukumnya? Berhati-hatilah kepada suami atau istri, jangan sampai suami ini melakukan tindakan-tindakan yang di kemudian hari bisa merugikan pasangannya. Ini yang harus diperhatikan. Halo, kembali lagi dengan saya Al-Kausar Akbar, advokat LQ Indonesia Law Firm. Di video kali ini, seperti biasa, saya akan membahas seluk-beluk hukum atau membahas bagaimana sih hukumnya jika kita dihadapkan dengan persoalan seperti ini. Salah satu persoalan yang ingin saya bahas, yang mana banyak sekali akhir-akhir ini di dalam berita adanya terjadinya perselingkuhan. Cuman yang saya ingin bahas, bagaimana kalau memang benar jika suami itu diam-diam membeli properti untuk selingkuhannya. Jadi tanah itu atas nama selingkuhannya. Itu bagaimana hukumnya? Pada dasarnya, harta yang diperoleh selama perkawinan itu adalah harta bersama. Berdasarkan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, terhadap harta bersama suami atau istri itu hanya dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut dengan persetujuan pasangannya. Jadi, suami atau istri tidak dibenarkan melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama tanpa persetujuan pasangannya. Kalau suami masih terikat perkawinan dengan istri, lalu si suami diam-diam membeli properti untuk selingkuhannya menggunakan harta bersama, maka konsekuensi hukum dalam hal suami melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tanpa persetujuan pasangannya, itu tidak sah menurut hukum. Nanti bisa dilihat ya, kenapa tidak sah? Karena memang ada kaidah hukum yang mengatur hal tersebut, yaitu diatur di dalam Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 26/PDT/1996 tertanggal 18 September tahun 1998. Kalau misalkan penjual properti itu sudah mensyaratkan ya, jadi pada saat suami dan selingkuhannya itu menghadap kepada notaris, lalu dari pihak notaris juga mensyaratkan ya surat persetujuan istri untuk melakukan pembelian properti. Lalu si suami ini telah melampirkan dokumen yang dipersyaratkan tersebut sehingga jual beli properti dapat dilakukan tanpa sepengetahuan istri, maka patut diduga sang suami itu telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur di dalam pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara itu paling lama 6 tahun. Jadi tidak bisa kalau suami membeli properti untuk selingkuhannya properti ini atas nama selingkuhannya, tentu tidak bisa kalau misalkan si suami tersebut masih terikat perkawinan dengan istrinya yang sah. Akan tetapi kalau misalkan memang si suami ini sudah membuat perjanjian pisah harta dengan istrinya, maka dari itu suami bisa saja membeli properti untuk selingkuhannya tanpa adanya persetujuan istrinya karena sudah ada perjanjian pisah harta. Ini yang berbahaya ya. Secara negatifnya, kalau memang sudah ada perjanjian pisah harta, ketika misalkan suami ini masih terikat dengan istri, dia membeli properti untuk selingkuhannya, maka secara hukum sah-sah saja, tidak perlu adanya persetujuan istri. Maka dari itu berhati-hatilah kepada suami atau istri, jangan sampai suami ini melakukan tindakan-tindakan yang di kemudian hari bisa merugikan pasangannya. Ini yang harus diperhatikan. Karena kalau misalkan sudah menjadi karakter si suami itu punya selingkuhan dan segala macamnya, bisa kemungkinan akan mempengaruhi juga
harta bersama yang ada di keluarga itu. Maka dari itu, waspadalah. Demikian.